Nah, dalam hal ini saya bingung, siapa sih sebenarnya Hotman Paris? Dia bertanya, siapa kau, Rocky Gerung? Dia tantang Rocky Gerung. Saya pernah menantang dia 2 hari 2 malam untuk hukum pidana dan perdata. Sampai sekarang nggak berkutik. Kok dia nantang Rocky Gerung? Tantang kita dulu baru Rocky Gerung. Dia nggak tahu siapa itu Rocky Gerung. Rocky Gerung itu senior saya, orang hebat. Dari dulu dia menjadi aktivis, menjadi advokat LBH, dan banyak prestasi Rocky Gerung sebagai dosen. Kau siapa, Hotman Paris? Syukur-syukur dulu ada zaman pilot, di situ kau kaya. Jadi jangan uang kau ukur semua ya. Kita udah melihat kau berperkara 2 kali dengan perkara judi. Siapa? Narkoba. Teddy Minahasa. Tidak saya lihat kualitasmu. Kemarin di MK kau tidak berkualitas. Malu kita sebagai pengacara, lihat gaya kau. Kalau kami orang kampung atau kami orang baru-baru, kau senior. Menyatakan kau senior. Tapi kau tantang saya dulu ya. Saya sepakat yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa cincin kau lebih bersinar dari otakmu, sepatumu lebih cantik, lebih ganteng sepatumu dari wajahmu. Itu memang saya syukurin. Kenapa? Saya senang itu. Itu kenyataan dan fakta. Kau sudah spesial dan segala macam. Nyatanya kau tetap seperti itu. Kenapa saya melihat kau seperti jelek? Karena kelakuan kau. Sampai detik ini kau masih umbar-umbar mesum. Berdisko, berini. Selalu keluar di media. Yang bukan muhrim. Bukan istri kau cium, kau peluk. Itu bajingan kau ya. Kalau kau ingin berbuat mesum, jangan kau umbar di media. Ini semua orang menonton. Di mana kualitas kau? Di mana kualitas kau? Satu waktu, ada seorang pemilik kambing melapor pada polisi, lalu bawa ke pengadilan, diuji di pengadilan. Dia bilang begini, kambing saya hilang Pak Hakim tuh. Lalu dia bilang ada saksi bahwa kambing saya itu diambil oleh seseorang. Pencurinya namanya hotdog gitu. Si hotdog ini mencuri kambing itu. Lalu dibawa ke pengadilan. Hotdog, Anda mencuri kambing. Kata hotdog, enggak, saya enggak mencuri kambing. Mana saksimu? Si hotdog ini membawa 300 saksi untuk menunjukkan bahwa dia hanya menarik tali si kambing dan kambing itu ikut dia tuh. Saksi bilang enggak. Saya lihat Pak Hotdog cuma menarik tali dan kambingnya ikut tuh. Awas kepleset Bang. Enggak mungkin. Saya pendaki yang sudah terlatih itu. Oke. Jadi akhirnya dibebaskan si Hotdog ini. Karena enggak ada bukti material, tidak ada fakta, tidak ada data di situ tuh. Tidak ada bukti bahwa dia mencuri. Dia hanya menarik kambing itu dan kambing itu ikut melompat pagar bersama si hotdog. Si pemilik bilang begini, iya itu mencuri. Kata hakim itu, kebetulan ada 5 hakim di situ. 5-nya bilang, tidak ada bukti material bahwa itu pencurian. Si kambing memang mengikut. Oke. Lalu jadi debat di situ. Pencurian atau bukan? Disitulah ditentukan apa itu adil, apa itu tidak. Bagi si pemilik kambing, kambingnya udah lewat. Dan udah akhirnya mungkin menuju ke Belanga untuk dibikin sop kambing. Nah kita mau lihat misalnya, bagi saudara-saudara, bagi pemirsa netizen, apakah itu pencurian atau bukan? Itu soalnya. Apa jawabnya? Mari kita tanya pada cincin yang bergoyang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ya, tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana nasib Joko Widodo setelah lengser dari kursi kepresidenannya karena
masa jabatan presiden hanya 5 tahun dan beliau sudah menjadi presiden selama 2 periode. Artinya bahwa Jokowi tidak punya kesempatan lagi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ya. Nah, teman-teman, nasib Jokowi usai tidak jadi presiden dan disebut bukan bagian dari PDI Perjuangan, pernah ia sampaikan bahwa dia akan kembali ke Solo seperti SBY atau seperti mimpi SBY ya, seperti SBY sampaikan ya. Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan lengser dari kursi kepresidenan pada 20 Oktober 2024. Lalu bagaimana nasib Jokowi setelah tidak lagi duduk di kursi kepresidenan? Nah, bila pergantian Presiden RI lancar, Prabowo Subianto akan menggantikan Jokowi sebagai kepala pemerintahan selanjutnya. Jokowi akan didukung PDI Perjuangan. Jokowi maksud saya yang didukung oleh PDI Perjuangan pada Pilpres 2014 dan 2019 bisa duduk di kursi presiden selama 2 periode berkat dari Ibu Megawati Soekarno Putri tentunya. Tidak bisa dipungkiri bahwa peranan daripada PDI Perjuangan ya itu melekat kepada diri Joko Widodo sejak dia menjadi wali kota Solo selama 2 periode, kemudian dia menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Walaupun tidak selesai, tidak tuntas karena pada saat itu dia naik mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai presiden dan memenangkan kursi kepresidenan selama 2 periode berkat dari PDI Perjuangan ya. Namun pada Pilpres 2024 Jokowi berbeda haluan dengan PDI Perjuangan yang sudah membesarkannya hingga menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Meskipun tidak secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu pada Pilpres 2024, tetapi dengan langkah politik putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi pendamping dari Prabowo Subianto, banyak yang menilai Jokowi lebih condong mendukung pasangan nomor urut 2 ketimbang pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung oleh partainya PDI Perjuangan. Ya tidak mungkin dong meninggalkan Gibran yang merupakan anak kandungnya sendiri ya. Hal yang wajar ya. Tapi persoalannya adalah mengapa dia meninggalkan PDI Perjuangan sementara PDI Perjuangan lah yang membesarkan namanya menjadi seorang presiden. Bahkan dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi sempat disinggung dugaan cawe-cawe dari Jokowi dalam Pilpres 2024. Nah, teman-teman, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan yaitu Komarudin Watubun menyebut bila Jokowi bukan lagi bagian dari partai besutan Megawati Soekarno Putri tersebut. Jadi Jokowi disebut sudah berada di kubu Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Nah, orang sudah di sebelah sana ya. Bagaimana mau dibilang bagian dari PDI Perjuangan yang benar saja katanya ya. Jadi itu pernyataan dari Komarudin di kantor DPP PDI Perjuangan pada 22 April 2024. Begitupun dengan Gibran ya. Disebut tidak lagi berstatus sebagai kader PDI Perjuangan ya. Gibran diketahui mendaftar sebagai kader PDI Perjuangan jelang Pilkada Kota Solo pada 2020 silam. Gibran lantas diusung PDI Perjuangan menjadi calon wali kota Solo berpasangan dengan Teguh Prakoso hingga akhirnya terpilih menjadi wali kota Surakarta. Namun hubungan Gibran dan PDI Perjuangan retak dalam proses Pilpres 2024 karena menerima pinangan Prabowo sebagai cawapres. Jadi Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu jadi cawapres Prabowo, dia sudah tidak lagi
menjadi bagian dari kader PDI Perjuangan? Ya pasti dong, ya kan. Kemudian teman-teman, di akhir masa kepemimpinan dari Jokowi saat ini sedang menyiapkan proses transisi kepemimpinan dari dirinya kepada Prabowo Gibran, ya. Pemerintah mendukung proses transisi dari sekarang ke nanti pemerintahan baru, yaitu kata pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran kata Jokowi. Tidak hanya itu, Presiden mengatakan pemerintah akan mulai menyiapkan masa transisi hingga Prabowo Gibran dilantik sebagai presiden dan wakil presiden pada bulan Oktober nanti. Akan kita siapkan karena sekarang Mahkamah Konstitusi sudah tinggal nanti menetap dan sudah ditetapkan, ya, Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan menolak gugatan Pilpres sengketa 2024 dan sudah ditetapkan oleh KPU pemenang Pilpres adalah Prabowo Gibran, ya. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah sebuah peristiwa politik yang dicatat oleh sejarah. Kelak anak-anak kita, cucu-cucu kita akan mengingat pernah terjadi sebuah peristiwa dalam pemilu Pilpres di negara kita, di mana penguasa begitu masif, terstruktur dan luar biasa untuk mengarahkan dukungan kepada anaknya, ya. Dan itu yang menjadi gugatan di Mahkamah Konstitusi, teman-teman, ya. Jangan lupa itu, kita akan ingat terus bagaimana peristiwa pemilu 2024 ini sangat brutal, ya. Itulah tanggapan dari tokoh-tokoh politik, elit politik seperti Yusuf Kala mengatakan bahwa Pilpres 2024 itu adalah pilpres yang sangat brutal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Baik, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai selesai, dan jangan lupa tinggalkan komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini.